Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ketika 2011 terjadinya ancaman di Amerika, lalu kemudian semenjak itu banyak orang yang menjadi mu'allaq. Nah, itu satu kejadian yang begitu dahsyat pada saat itu. Namun jauh sebelum itu pun sudah mulai banyak umat yang lain berbondong-bondong menuju agama Allah, yaitu agama Islam, yaitu hampir 20.000 orang per tahun masuk Islam di Amerika. Sekarang begitu juga di Prancis, di Inggris, dan di Jerman sama Denmark. Begitupun di Australia, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka sangat serius. Ya. Kalau saya lihat ada salah satu media di Australia namanya One Pet Network. Itu dikelola walaupun warga Australia keturunan, tapi banyak juga warga Australia yang memang orang-orang Eropa yang mendukung kegiatan media tersebut, sehingga media itu menjadi besar. Media itu adalah media dakwah, media Islam. Ini salah satu bukti bahwa mereka demikian besar keinginannya untuk mengembangkan agama Islam tersebut. Ini di bagian Eropa. Bagaimana di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri kita ini? Kalau saya agak ekstrim berkata, terkadang berkebalikan. Kenapa saya katakan berkebalikan? Di antara mereka yang menjadi mu'allaq itu sangat serius menekuni agamanya. Bahkan mereka menjadi pendakwah, menjadi ulama. Kita di Indonesia 100% umat Islam itu hanya mungkin sekitar 15-20% saja yang serius mendalami. Saya mengutip Profesor Yono Biomed mengatakan bahwa hanya 20% saja kira-kira yang menekuni agama, yang mencerdasi agama itu dengan baik. Selebihnya tidak menjalankan agama dengan baik. Tapi jangan katakan mereka bahwa bukan Islam, mereka akan marah. Itu tidak terjadi di Indonesia, tapi di negara-negara yang memang mayoritas Islam itu terjadi terkadang. Apalagi kita melihat di Arab Saudi sekarang dibuka bioskop, kemudian wanita boleh nyupir, lalu kemudian ada lagi karaoke, ya, seperti juga di Indonesia. Semua itu adalah tempat-tempat maksiat yang sebenarnya tetapi tidak bisa dilawan oleh para ulama. Nah, ini tentu harus menjadi salah satu pemikiran bagi umat Islam di Indonesia ataupun umat Islam dunia, bahwa di antara mereka yang mu'allaq terus melakukan kegiatan dengan serius dan berdakwah kemana-mana tanpa ingin terlena dengan dunia. Mereka selalu rutinitas menyampaikan agama kepada umat Islam yang lain. Nah, kita ini bagaimana? Apakah kita harus begini tetap membiarkan tercabik-cabik agama kita, tercabut akar rumput, akar budaya yang ada di dalam wilayah negeri kita ini? Itu kita tidak boleh membiarkannya tentunya. Karena selalu ada liberalisasi. Orang-orang liberal akan selalu
saling kejar-mengejar dengan umat Islam untuk menyampaikan dakwah mereka, untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Hal apa dalam agama kita? Anak-anak negeri ini, masa depan daripada umat Islam dunia, ya, generasi muda umat Islam dunia akan terlena, dan mereka kalau kita biarkan sedemikian rupa, tidak ada dakwah dan tidak ada pelajaran, maka mereka akan kasihan nantinya, tidak mengenal agamanya dengan baik. Ya, itu memang seperti itulah ya. Ada satu hadis dari Rasulullah, jika ibadahnya asal-asalan, tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil, dan beramal hanya atas dasar amalan itu baik, maka tidak akan diterima. Itu yang terjadi terkadang di negeri kita. Itu yang terjadi di dunia Islam kita. Tidak dipelajari agama itu dengan cerdas. Tidak menuntut ilmu kepada para guru. Tidak menuntut ilmu dengan baik. Sekarang sudah ada YouTube, ada Instagram, ada medsos yang bisa belajar agama dengan baik. Ya tentu kita harus pilah-pilah. Tetapi yang paling utama, banyak ulama yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada jamaah. Nah, hal ini juga menjadi satu hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi kita, tentunya umat Islam. Ini sebuah gambaran bagi kita. Ya, apa kata Rasulullah? Jika satu amalan tidak didasari dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut jadi sia-sia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami, Islam, ini tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Apa yang ingin saya sampaikan, mereka yang mu'alaf itu begitu demikian kuat dan kokoh. Kita nggak usah jauh-jauh, di Indonesia itu ada namanya Felix Xiao, ada Koko Lim, yang begitu cerdas menyampaikan agama dan begitu taat, istiqomah di dalam beragama. Tapi kenapa kita tidak? Umat Islam yang dari turun-temurun adalah sebagai seorang Islam, malas dan merasa bahwa kita ini sudah memiliki ilmu, hanya tahu sholat, tahu mengaji, itu saja cukup. Padahal sebenarnya bukan itu. Mengkaji ilmu, mengilmui Al-Quran dan hadis itu adalah sangat penting setiap saat bagi kita. Karena apa? Karena memang itu adalah perintah Allah dan itu harus dijalankan. Sehingga pengaruh liberalisasi, pengaruh daripada godaan-godaan seperti yang terjadi belakangan ini, kita lihat pertempuran antara pemikiran-pemikiran liberal itu makin luas, dan itu banyak yang tergoda, sehingga sholat pun tidak menjadi sesuatu hal, memakai jilbab bukan sesuatu hal, ya aja orang memang banyak berpikiran, saya ini tidak beragama dengan baik pun toh saya memiliki kehidupan yang layak. Bahkan saya setelah beragama dengan baik nanti akan ada kehidupan yang tidak bagus bagi saya, kehidupan yang menderitakan saya. Sebenarnya itu adalah godaan dari setan. Itu adalah namanya, kalau kita semakin kaya tapi tidak beribadah, itu namanya istidraj. Ya, kalau Quran surat Al-An'am ayat 44 ya, dikatakan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Jadi Allah memberikan kesenangan memang bagi orang-orang yang ingin senang. Tapi hati-hati siksaan daripada Allah jika senang tanpa didasari dengan agama.
Jadi sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana yang ingin kita sampaikan, bahwa kita ingin beragama ini dengan serius. Tuntutlah ilmu. Itu ada istilah tuntutlah ilmu, tentunya ilmu agama, dari mulai ayunan hingga liang lahat. Hal tersebut menjadi suatu pepatah yang memang harus kita jalani dengan baik. Dan kita harus menjalani itu tidak dengan sia-sia. Saya pikir sudah saatnya kita untuk mendalami keagamaan itu dengan ilmu dan rutinitas. Jangan rutinitas pekerjaan itu menenggelamkan keinginan kita untuk belajar dengan ilmu. Kasihan kita ini. Kita sudah lihat kan, para mu'alaf dengan serius mereka melaksanakan agama. Dan kita yang sudah ada terlena. Malah sebaliknya, orang-orang Islam yang dari dulu ayah ibunya, keturunannya sudah dari Islam dengan baik, maka terlena. Kita harus lebih istiqomah. Kata-kata ini bukan kata saya, itu kata Allah. Ya, kata Rasulullah yang memperingatkan kita, kita harus istiqomah di dalam menjalankan agama. Saya pikir itu yang paling penting. Dan kita harus belajar terus. Setelah belajar terus, dan kita juga tidak boleh meninggalkan ibadah kita dengan sia-sia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.